Baik Kak Ivon, sebelumnya terima kasih banyak Kak Ivon udah mau bantu kami untuk menyelesaikan tugas ini. Dan sebelumnya perkenalkan Kak Ivon, nama saya Arif Herudin, saya mahasiswa Mercu Buana Iya. semester 6 dan rekan saya Kenti Nikita Fauzia, dia juga semester 6 di Universitas Mercu Buana. Oke, Sebelum baik. Kak Ivon, saya boleh bertanya Kak Ivon, Ya. Kak Ivon ini psikolog klinis Kak ya? Iya, betul. Jadi aku psikolog klinis anak dan remaja gitu. Baik Kak, sekarang Kak Ivon bekerja di sebuah klinik psikologi atau di mana Kak? Oh ya, oke. Ya, jadi kan aku lulus dari Tarumanegara 2017. Setelah itu bekerja di sekolah sebagai psikolog sekolah, cuma part-time. Terus selain itu juga praktek di klinik tumbuh kembang. Itu ada di daerah BSD, terus di daerah Citra Raya, dan juga di Kemang. Baik, Jadi ada 3 tempat untuk yang prakteknya, terus selain itu juga ada konseling online. Kalau online ini lewat dari kli.id. Jadi lewat kli.id dari Instagram gitu sih sebenarnya. Cuma ya banyak gitu kan udah mulai banyak yang apa awalnya sih dari chat ya, awalnya chat terus karena banyak kebutuhan akhirnya mulailah pakai online, pakai Zoom, pakai Google Meet dan Google Chat juga gitu. Jadi ya itulah kurang lebih aktivitasku. oh baik Kak. Eh, Sebelumnya Kak, saya mau tanya nih Kak, Kak kan sebagai psikolog Kak, berarti kan sering nih Kak mengintervensi pasien ya Kak ya. Eh, Sebelumnya Ya, saya boleh tahu nggak memberikan Kak, intervensi ya. pengertian intervensi psikologi itu apa sih Kak? Oke, baik. Ya, jadi kan pasti sering banget nih dengar gitu ya intervensi. Intervensi itu apa sih gitu? Intervensi kan juga ada arti secara umum, ada juga dalam konteks psikologinya itu gitu ya. Jadi Baik, kalau dalam segi psikologi ini, jadi kayak suatu kegiatan atau penanganan yang dilakukan oleh si klinisi gitu ya, oleh profesional itu dalam hal ini berarti psikolog gitu ya, untuk membantu klien misalnya mengubah perilaku, mengatasi kondisi-kondisi psikologis yang dirasa mengganggu gitu ya. Jadi tentunya dari si intervensi ini sendiri ada tujuannya juga gitu. Apa sih yang disasar atau apa sih kebutuhannya klien yang perlu ditangani, yang perlu diberikan treatment gitu. Jadi kurang lebih itu. Gitu. baik Kak. Kalau untuk intervensi psikologi ini, ada nggak sih Kak jenis-jenisnya atau macam-macam intervensi ini Kak? Oh ya, oke. Ya, bentuknya memang lumayan banyak gitu kan. Terus juga tujuannya juga ada beberapa gitu ya. Ada yang misalnya sebagai preventif dalam arti dia pencegahan gitu kan. Ada juga yang misalnya memang untuk kuratif, untuk proses ya pemulihan, untuk proses apa lebih ke arah penanganan problemnya saat itu gitu ya. Dan juga ada yang memang dia rehabilitatif gitu. Jadi maksudnya memang untuk maintain, untuk proses yang berkelanjutannya gitu. Nah, untuk bentuknya sendiri yang sering kan memang dibedakan misalnya dari jumlahnya nih, apakah dia intervensinya individual, ataukah kelompok, ataukah misalnya keluarga gitu ya. Jadi kayak bentuknya itu sendiri juga dikategorikan dari berdasarkan jumlahnya. Nah, selain itu juga banyak aspek-aspek lainnya, kayak misalnya apakah intervensi ini menggunakan pendekatan apa nih gitu. Jadi mungkin seringnya yang kalau kita dengar psikoterapi gitu ya, Baik Kak. psikoterapi gitu kan yang sering sebagai salah satu contoh bentuk dari intervensi psikologis gitu. Nah, dari psikoterapi ini sendiri kan pendekatannya beda-beda. Mm-mm. Jadi ada yang misalnya oh dia menggunakan kognitif, aspek kognitif gitu ya. Misalnya dengan CBT gitu. Terus ada juga yang dia lebih menggunakan misalnya art terapi atau misalnya musik terapi gitu. Terus ada juga yang misalnya menggunakan pendekatan kalau untuk anak-anak dan remaja gitu ya, bisa misalnya play terapi gitu. Jadi bentuknya nih bisa beda-beda tergantung dengan pendekatan yang kita gunakan juga gitu. Ada juga yang misalnya dia lebih ke behavioral gitu.
Terus misalnya dengan menggunakan relaksasi kah, atau misalnya ya behavior modifikasi kalau untuk anak-anak juga gitu. Jadi bentuknya macam-macam tergantung itu tadi, pendekatannya, teknik yang digunakannya apa gitu. Berarti setiap usia, setiap kasus itu beda-beda ya Kak ya bentuknya Kak? Iya, betul betul. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya si klien ini gitu. Baik Kak. Kak, perkenalkan nih sebelumnya ada teman saya baru gabung namanya Gia Kak. Oh iya. Oh iya, oke. Halo, selamat malam. Halo Kak, selamat malam. Maaf Iya, baru salam pulang. kenal. Iya, nggak apa-apa. Malam juga pulangnya. Iya. Oke, oke. Dari Kenti, ada yang ingin ditanyakan Kenti? Aduh Kak, maaf nih tadi sempat keputus koneksinya. Oh, oke. Jadi tapi jadi ada pertanyaan sih. Kan selama pandemi gini Mm-mm. otomatis jadi ada yang online ya. Nah, itu kayak misalnya masalah-masalah kayak koneksi terus nggak tatap muka kayak begitu, itu berpengaruh juga nggak sih? Segimana berpengaruhnya ke intervensi yang diberikan gitu, Kak? Oh ya, oke. Ya, dibilang berpengaruh sih pasti berpengaruh nih gitu ya. Terutama sih kalau yang lumayan kerasa itu, ya pasti beda sih memang ya antara tatap muka sama yang online gitu ya. Betul Kak. Biasanya yang agak kendala pertama itu ketika misalnya asesmen awal nih gitu. Di mana mungkin asesmen awal kan perlu misalnya ya ada tes-tes tertentu kah gitu ya, atau misalnya yang harus dia menggambar grafis atau apa misalnya gitu kan. Nah, jadi kan ya diakalin gimana caranya untuk melakukan asesmen yang masih bisa melalui online dulu. Biasanya apakah misalnya lewat form gitu, atau misalnya dia lebih memperbanyak observasi dan interviewnya dulu gitu. Karena kan sebelum akhirnya jalan si intervensi ini kita perlu punya data yang akurat dulu nih gitu kan, data yang menjawab gambaran ataupun kebutuhannya si klien ini gitu. Nah, jadi memang mau nggak mau digunakan caranya gimana supaya memang dia bisa mengerjakan asesmen atau ya mendapatkan gambaran dulu menyeluruh tentang si klien ini. Nah, terus kalau untuk proses terapinya sendiri, nah kita lihat lagi sih seberapa memungkinkan gitu. Kalau kayak kemarin selama pandemi yang masih bisa jalan tuh kalau kayak misalnya art terapi itu masih memungkinkan. Jadi biasanya aku memberikan instruksi gitu kan dan mereka menyiapkan sendiri bahannya di rumah gitu. Jadi kayak misalnya pada remaja misalnya yang aku tanganin, nanti kamu minggu depan tolong siapin misalnya kertas dan krayon ya misalnya gitu. Jadi ya melalui Zoom nanti aku berikan instruksinya, coba saat ini kamu buat gambar ini misalnya gitu. Terus nanti ceritakan apa gitu. Terus juga yang masih bisa itu kalau kayak CBT itu masih bisa karena kan dia lebih banyak diskusi, terus ada worksheet-nya. Nah, worksheet itu bisa mengerjakan bersama, share screen kayak gitu gitu ya. Terus juga untuk musik biasa sih aku masih bisa pakai yang untuk relaksasi gitu ya. Jadi kan play audio, terus nanti aku bisa pakai guided imagery kayak gitu-gitu. Jadi ya sebisa mungkin memang diakalin nih yang mau nggak mau masih bisa dijalanin online dulu gitu kan. Nah, kalau kendala jaringan ya kadang ada gitu ya. Jadi kita perlu ini sih, perlu aware aja dan ngeh nih ketika mungkin mulai ada freeze gitu ya. Nah, tapi nyampe mana tuh gitu kan. Jadi kayak perlu perlu aware aja, perlu fokus terus sih untuk menjalaninnya gitu kan. Nah, biasanya memang untuk kasus-kasus yang masih bisa online pun aku sih paling enggak kasus yang memang kategorinya mild sampai moderate tapi masih oke fungsinya dan juga komunikasi dari si klien ini gitu. Untuk kasus-kasus yang berat, biasanya tetap aku sarankan untuk mencari psikolog terdekat untuk tatap muka gitu ya, atau mungkin kalau memang dia butuh dengan segera psikiater ya dia bisa eksplor psikiater secara langsung gitu kan. Karena ya itu tergantung dari kebutuhan dan derajat keparahan dari si klien ini gitu. Karena kalau kita biarkan aja gitu ya menunda terus hanya menunggu online, pasti kan feel-nya juga beda nih dari si klien itu ketika mendapatkan treatment-nya gitu. Jadi ya itu, kita lihat lagi sih sikonnya gitu. Baik Kak. Oke. Kalau Iya. intervensi ini Kak ada
maksudnya berapa kali dilakukan atau hanya sekali saja atau berkali-kali gitu Kak? Oh, oke. Ya, biasanya sih memang balik lagi tergantung kondisi si klien ini gitu ya. Mhm, Kalau untuk kondisi anak, misalnya anak dengan apa ya, biasa kan anak tuh kondisi emosi misalnya remaja sih yang lumayan banyak terjadi nih akhir-akhir ini selama pandemi gitu ya. Misalnya adiksi game online, terus juga masalah emosi, keterampilan sosial yang semakin minim gitu ya. Nah, itu biasanya cukup panjang ininya apa, proses intervensinya tuh. Jadi nggak bisa yang mungkin sekali, 2 kali aja langsung oke, atau bisa kita lepas gitu. Tapi biasanya sih aku maintain kalau untuk yang remaja itu bisa misalnya seminggu sekali, tapi paling tidak misalnya minimal 6 sesi. Jadi kayak mmm, udah ada planning-nya gitu kan, misalnya baik. pertama raport dulu, terus kedua gali data, pokoknya sebanyak-banyaknya lagi gitu, terus baru mulai ke sesi-sesi intervensinya itu sampai nanti di penutupan atau terminasi itu gitu. Biasanya sih minimal sekitar 6 kali gitu, tapi ya itu balik lagi tergantung kebutuhannya. Kalau anak pun misalnya untuk anak-anak kebutuhan khusus gitu ya. Nah, Mmm, ini yang sering lebih berkendala sih biasanya karena kalau anak misalnya dengan kondisi autism ataupun misalnya ADHD gitu ya, mau kita berikan penanganan melalui Zoom itu lebih susah karena agak mungkin susah bener anaknya udah Kak. kemana mana tahu gitu ya, anaknya udah aktivitas yang Aktivitas lain gitu. Jadi betul. biasanya kalau selama online kemarin, jadi mau nggak mau lebih banyak melibatkan orang tua sih. Jadi kayak bikinin programnya, home programnya apa, orang tua yang melakukan gitu. Nah, kalau itu biasanya durasinya pasti lebih lama dan apa, rentangnya itu lebih lama sih sesinya gitu. Jadi kayak misalnya nggak cukup nih cuma sebulan, tapi bisa yang 3 bulan terus-menerus gitu. Jadi ya lebih rutin gitu. Apalagi kalau misalnya, kondisi anaknya ya lumayan berat gitu ya. Jadi ya pasti butuh treatment yang lebih konsisten, treatment yang lebih berkesinambungan juga gitu. Baik ya, berarti bisa jangka panjang juga ya intervensi ini Kak ya? Betul. Iya, biasanya Tergantung ada kondisi juga yang seseorang. jangka pendek, sedang, ataupun jangka panjang. Iya, betul betul. Baik Kak. Terus Kak, kalau intervensi klinis ini wajib nggak sih Kak untuk dilakukan? Eee, terus apa saja Kak pertimbangan dalam melakukan intervensi klinis ini Kak? Oh ya, oke. Oke. Nah, dibilang wajib atau enggak, ini kembali lagi ke kebutuhannya si klien ini, gitu ya. Mhm, Jadi, ketika misalnya ada klien datang dengan keluhan tertentu gitu, nah biasanya kan kita coba gali nih, lakukan assessment melalui wawancara itu gitu ya. Terus dapat gambaran kira-kira seberapa nih kondisi ini mengganggu fungsi adaptifnya si klien mhm, ini, mengganggu kesehariannya si klien ini gitu. Terus seberapa mampu dia membantu dirinya sendiri dulu dalam tahap ini gitu. Jadi untuk kasus-kasus yang katakanlah mungkin masih ringan, masih bisa dibantu dengan proses self healing-nya dulu gitu. Jadi biasanya aku buatin program atau kayak ya self healing di rumah gitu ya, misalnya entah misalnya melakukan aktivitas apa, terus misalnya dengan melakukan ya jadi kayak ada PR-PR-nya gitulah ya yang mereka perlu lakukan di rumah, tapi nanti rutin konseling misalnya setiap 2 minggu untuk evaluasi progresnya gitu. mmm, Nah, tapi kan ada juga yang memang dia udah langsung membutuhkan profesional nih gitu, terutama kalau sudah mengganggu keberfungsiannya sehari-hari gitu. Jadi misalnya udah mulai nggak bisa fokus kerjanya, terus secara emosi, udah mulai mengganggu relasi misalnya gitu, ataupun misalnya ketika dia sudah merasa, ya hal ini udah cukup lama dan udah bikin dia nggak nyaman gitu. Jadi itu biasanya memang harus diberikan intervensi psikologis, secara klinisnya gitu. baik Kak. Eee, Mhm. biasanya nih Kak, kasus apa sih Kak yang biasanya Kakak tangani nih di Oke, tempat Kakak ini? iya, oke. Kalau untuk yang anak-anak, biasanya memang lebih anak dan remaja sih gitu ya, karena Oh, aku anak dan banyaknya remaja. memang di anak dan remaja. Baik. Kalau untuk yang online itu biasanya dewasa awal aku masih cukup bisa gitu ya untuk menerima gitu, tapi kalau misalnya udah
pernikahan, keluarga, karena memang aku bukan psikolog dewasa gitu, jadi biasanya aku akan refer ke rekan lain gitu. Nah, biasanya, yang masih aku tangani itu masalah emosi. Mhm. Kalau di klinik sih masalah tumbuh kembang, kalau di klinik masalah tumbuh kembang. Nah, kalau itu kan, treatment-nya beda lagi gitu ya. Nah, kalau untuk yang, intervensi masih bisa online itu biasanya aku terima yang masalah emosi. Nah, masalah emosi ini yaitu tadi, mungkin dia ada kecemasan, terus juga anger management-nya kurang bagus gitu ya, kurang bisa mengelola emosinya dan mengekspresikannya gitu. Terus ada juga yang misalnya dia, merasa kesepian, sendirian, kayak gitu-gitu. Jadi, ya akhirnya mengganggu aktivitas sosialnya, misalnya karena dia merasa kesepian, jadi dia, menutup dirinya, malah semakin menutup diri gitu kan, karena mungkin merasa udah tertinggal dari yang lainnya gitu. Terus untuk masalah kecemasan akhirnya jadi mengganggu, misalnya jadi nggak bisa fokus belajarnya, jadi misalnya nggak mau keluar rumah sama sekali, kayak gitu-gitu sih. Jadi banyaknya sih kondisi-kondisi seperti itu nih yang masih bisa dijalani melalui online saat ini gitu. Baik, Kak. Oke. Eee, Kak, mau nanya juga nih, penasaran kan tadi udah dibahas mengenai yang hambatan-hambatan kalau pandemi ya, kayak Ya. online gitu. Mhm mhm. Waktu kalau sebelum pandemi ini biasanya, berdasarkan pengalaman Mhm. Kakak, hambatannya tuh kayak gimana sih yang menghambat intervensi klinisnya? Apakah dari si klien itu sendiri, terus gimana, apa dimodifikasi Modifikasi. intervensinya atau gimana? Oh, oke, iya. Kalau waktu sebelum pandemi ataupun ya selama pandemi sih udah ada juga nih yang offline gitu kan, Hmm. udah mulai ada yang offline. Kendalanya biasanya sih memang lebih ke konsistensinya si klien itu gitu. Jadi kadang mereka datang udah dengan harapan, "Aku datang saat ini, setelah itu pulang aku udah mau berubah, aku udah mau nggak kayak gini lagi," gitu. Padahal kan untuk intervensi psikologis ini sendiri butuh waktu, butuh proses gitu ya. Jadi Hmm. perlulah ada tahapannya gitu. Sedangkan dalam mindset-nya mereka mungkin pada saat itu, "Pokoknya aku mau ke psikolog nih, tapi setelah itu aku maunya udah balik lagi normal, udah biasa lagi," gitu kan. Biasanya sih aku udah di awal sih menyampaikan bahwa ini nggak cukup hanya satu kali pertemuan nih Pak, Bu, gitu, ataupun misalnya langsung ke si remajanya itu gitu ya. Jadi prosesnya butuh waktu bertahap, nanti perlu ada evaluasi dan sebagainya gitu. Nah, biasanya ya itu, tentang konsistensinya sih. Ada yang misalnya, oke pertemuan pertama datang, pertemuan kedua datang, terus mungkin belum merasa ada yang sesuatu yang signifikan gitu ya. Yang ketiganya mereka udah nggak mau datang lagi misalnya gitu. Jadi merasa, ah kayaknya nggak diapa-apain nih gitu kan, apa nih maksudnya si intervensinya kayaknya cuma ngobrol aja deh gitu. Padahal mungkin memang kan bentuknya ya Ya, seperti itu gitu iya, kan. betul. Ya, jadi lebih ke konsistensi itu. Jadi biasanya kalau untuk remaja, aku suka combine sih jadinya. Ketika ada situasi gitu ya, jadi nggak bisa biasanya murni hanya CBT aja gitu ya. Atau misalnya murni hanya diskusi aja gitu. Jadi biasanya aku pakai juga gabungan pendekatan lain yang ya tujuannya sama gitu. Jadi kayak misalnya mau pakai CBT, tapi nanti aku ada selipin si art-nya juga gitu. Karena mungkin melakukan sesuatu yang menarik dulu nih bagi si klien remaja ini gitu. Karena dengan dia tertarik, dia merasa nyaman, nah, dia akan lebih mau nih untuk melanjutkan lagi dan lagi gitu. Yang penting sih sebenarnya memang raportnya sih, raport di awal itu penting, gimana si klien ini bisa membangun trust-nya, bagaimana si klien ini bisa merasa nyaman ketika ngobrol, ketika diskusi sama kita sebagai psikolognya gitu. Jadi ya, dia perlu trust dulu, dia perlu nyaman dulu gitu. Tapi ya banyak juga kok yang misalnya bisa konsisten gitu ya. Ada yang dia udah hampir setahunan lebih, ini dewasa awal sih sebenarnya, remaja akhir, waktu pertama kali dia remaja akhir, terus sekarang kan udah masuk ke dewasa awal gitu ya. Dia konsisten nih setiap bulan, karena kondisinya udah oke, aku bilang sebulan sekali aja untuk maintain gitu. Dan dia cukup konsisten, sebulan sekali dia konseling gitu, ceritain kondisi yang memang mau dia bagikan, kayak gitu-gitu sih. Ya, hambatannya sih lebih ke itu. Dan juga kadang
pemahaman orang tua sih yang juga jadi hambatan gitu ya. Kalau misalnya untuk kondisi-kondisi tertentu di mana mungkin misalnya masalah emosi, di mana aku menemukan akar permasalahannya adalah relasinya dengan orang tua atau pola pengasuhannya orang tua gitu kan. Nah, kadang ada orang tua yang cukup terbuka, mereka mau diskusi bersama gitu ya untuk ya melakukan perubahan gitu. Tapi ada juga yang tetap punya prinsipnya sendiri, tetap juga dengan apa yang mereka anut dan yakini gitu ya, sehingga progresnya dari si anak ini juga jadi lebih lambat gitu kan, karena dia butuh support sebenarnya dari lingkungan. Selain dari si terapi ini gitu, selain dari intervensi ini, dia butuh juga perubahan ataupun dukungan dari lingkungannya. Ketika dia nggak mendapatkan itu, ya pasti prosesnya juga jadi lebih lama sih gitu. Baik, Kak. Berarti kalau misal Kak, aku mau nanya. oh, Iya, boleh. Jadi misalnya di salah satu masalah saat melakukan intervensi itu boleh dilakukan beberapa pendekatan ya? Oke. Jadi gini, biasanya sih tergantung lagi dari kasusnya. Sering memang ya tergantung gitu. Karena memang beda-beda nih gitu. Jadi ada misalnya satu kondisi permasalahan, kita nggak bisa generalisasikan dengan orang lain juga gitu ya. Karena kan memang setiap pribadi itu unik gitu ya, beda-beda dengan segala karakteristik dan kondisinya gitu. Nah, biasanya memang boleh untuk dilakukan kombinasi ketika memang diperlukan gitu. Tapi kalau misalnya si klien ini cukup oke dengan satu metode yang memang dirasa sesuai gitu ya, ya kita sebaiknya konsisten dengan track-nya gitu ya. Misalnya apa ya? Misalnya DBT, Dialectical Behavioral Therapy gitu ya. Nah, ketika kita menggunakan itu, ya kita perlu ikutin langkah-langkahnya. Langkah pertama ini, langkah kedua ini, itu, dan seterusnya gitu. Tapi kan kadang ada kondisi tertentu, yaitu tadi, misalnya anaknya mulai moody atau apa gitu kan, mulai merasa bosen nih cuma ngobrol aja atau apa gitu. Nah, itu boleh sesekali diberikan selingan gitu ya, kayak intermezzonya dulu untuk membangun lagi dulu nih semangatnya ataupun minatnya untuk melakukan itu gitu. Jadi nggak selalu harus kombinasi, tapi juga tergantung kebutuhannya, tergantung dari situasi yang memang dihadapi gitu sih. Oke. Kak, aku ada pertanyaan lagi nih. Tadi kan, dibahas mengenai selain dari intervensi yang dilakukan oleh psikolog kan perlu juga, lingkungannya mendukung, lingkungan sekitar. Eee, Mhm. Case di sekitaran teman-teman aku, bener sih kayak yang tadi diceritain, masalahnya tuh di konsistensi. Jadi, si klien ini udah sadar dia tuh emang udah perlu seeking for help banget, cuma Oh, di satu sisi dia juga kadang merasa nggak berdaya gitu kan. Terus, dia curhat ke aku, terus aku mhm, sebagai belum jadi psikolog, tapi mahasiswa psikologi dan teman dia mhm. jadi kayak bingung juga gitu, gimana sih, lingkungan sekitar tuh, apa ya, ibaratnya bantu ngedukung dia buat dia akhirnya balik lagi konsisten gitu, Kak. Apa yang bisa dilakuin Oh, gitu? oke. Iya, Bill. Oh ya, oke, oke. Iya, thank you untuk pertanyaannya. Jadi memang ketika kita dapat apa ya, kayak pertanyaan secara personal ya, berarti kan kalau kayak gitu kondisinya gitu ya. Nah, kita pertama yang pasti nunjukin empati dulu gitu ya. Kita dengerin dulu, kita tunjukkan empati, apa sih yang sebenarnya dia butuhkan saat ini gitu. Oh, dia lagi mau didengerin nih, dengan dia bercerita kan dia berharap ada orang yang paham, ada orang yang mendengarkan gitu kan. Jadi ya kita dengerin dulu, kita ada di sana, hadir, fokus gitu ya untuk mendengarkan cerita dia gitu. Nah, nanti kita boleh tanyakan juga, apa yang kamu harapkan nih dari aku gitu. Karena orang cerita nih beda-beda. Ada yang dia cuma mau didengerin aja tanpa dikasih apapun gitu ya. Ada yang dia memang butuh saran, ada yang dia mungkin butuh dua-duanya gitu ya, butuh didengerin dan butuh saran, butuh pandangan baru atau apapun gitu. Nah, jadi boleh misalnya kayak ditanyakan dulu, kamu berharapnya aku bisa bantu apa gitu kan. Nah, nanti oh aku butuh didengerin aja sih. Oh ya udah oke aku siap mendengarkan gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu memang kita melihat kondisinya udah lebih kompleks dan membutuhkan penanganan yang lebih
mendalam, kita juga boleh saranin, mau nggak kita coba yuk cari lagi psikolognya gitu. Nah kadang ya sejujurnya psikolog juga kan cocok-cocokan. Iya. Maksudnya orang yang satu dengan orang yang lain belum tentu nih srek sama psikolog yang menanganinya gitu. Jadi kalaupun misalnya ada yang merasa nggak nyaman dengan psikolog ini karena mungkin pembawaannya atau caranya kurang sesuai gitu ya, boleh juga kita misalnya sampaikan, apa kamu mau coba misalnya psikolog yang lain atau gimana gitu. Karena ya itu tipe orang beda-beda gitu. Ada yang mungkin dia perlu dengan cara yang lebih tegas gitu. Jadi dia butuh psikolog yang memang tegas, yang ngomongnya lebih tek 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 gitu ya. Tapi ada yang dia memang butuh psikolog yang lebih bisa mengayomi, yang mendengarkan dengan lembut kayak gitu-gitu. Jadi beda-beda nih tergantung kebutuhannya. Jadi kita bisa tanyakan kebutuhan dia apa, terus kita memposisikan diri memang sebagai pendengarnya dulu aja gitu. Oke. Siap. Iya, Makasih, Kak. iya sama-sama. Yang Kalau lain ada yang mau ditanyain? kalau Arif. misalkan sebelum kakak ini melakukan intervensi, apakah kakak perlu mengedukasi orang tuanya ini kak, supaya orang tuanya ini bisa sepemahaman sama kita ini kak? Nah ya, oke. Iya, kalau misalnya setelah aku dapat data gitu ya, misalnya dapat keluhan kan tentunya aku akan anamnesa dari orang tua, terus juga anamnesa dari si anak ini gitu kan. Nanti setelah dapat gambaran atau dibutuhkan tes misalnya gitu ya, butuh tes, biasanya kan aku akan menyarankan juga untuk tes gitu kan. Ketika misalnya untuk anak, perlu misalnya ada pemeriksaan kecerdasan atau misalnya ada psikotes apa gitu ya. Nah, biasanya setelah itu ya aku akan sampaikan ke orang tua kondisi anak ini gitu. Jadi dari hasil tes, dari hasil assessment akan aku jelaskan bahwa misalnya kondisinya seperti ini Bapak Ibu, misalnya dia mengalami memang kecemasan karena apa gitu, lalu apa yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu gitu. Jadi biasanya aku menyampaikan ke orang tua bahwa kita sebagai profesional dan Bapak Ibu sebagai orang tuanya perlu punya level energi yang sama gitu. Jadi nggak bisa nih misalnya psikolognya atau terapisnya yang kayaknya kuat banget energinya, tapi orang tuanya santai aja, tenang aja, merasa ini nggak kenapa-napa gitu ya. Akhirnya progresnya pun akan lebih lambat gitu. Nah, akan lebih baik kalau kita berdua nih, kita kedua pihak gitu ya, punya energi yang sama, punya usaha yang sama gitu. Jadi ya support-nya hal-hal yang bisa dilakukan untuk membantu si anak ini juga lebih optimal gitu. Karena kan memang butuh kerja sama ya, pastinya Betul, butuh Kak. tektokan. Karena dia ketemu sama kita paling 1 jam, Ya. sisanya dia di rumah gitu kan, dengan orang tuanya. Jadi memang perlu banget kita sampaikan sih kondisinya anak ini. Baik kak, terima Mau tanya, kasih Kak, kak. Iya, boleh silakan. ngikutin pertanyaannya Arif yang tadi, kalau misalnya case-nya orang tuanya gitu, dia kayak apa ya, nggak percaya ada apa mental health lah, ibaratnya nggak ngerti soal mental health gitu kan, terus juga dia lebih ke kayak pemikirannya zaman dulu banget gitu, mikirnya lu kurang sholat, lu kurang ini, maksudnya cara kakak untuk apa sih buat orang tuanya ini mengerti itu gimana ya? Oke. Iya, memang banyak banget sih, apalagi kasus-kasus remaja yang belakangan aku temui gitu ya, itu juga gitu. Jadi kayak, "Iya Kak, aku mengalami depresi," udah didiagnosa waktu itu dia sama psikiater sebenarnya. Tapi orang tua aku nggak percaya, malah aku diminta untuk ruqyah, kayak gitu-gitu dia cerita gitu kan. Terus, habis itu ada yang disuruh rajin ya itu, rajin sholat, terus disuruh baca, ya itu, kitab lah atau apa gitu. Pokoknya macem-macem deh gitu kondisinya. Terus, kalau udah kayak gitu, biasanya aku akan lebih, setelah misalnya aku menjelaskan ke orang tua, tapi ternyata orang tuanya juga memang masih belum bisa menerima atau belum kooperatif gitu ya, biasanya aku akan kembalikan lagi ke si remaja ini gitu kan. Misalnya, "Oke, sekarang kita paham bahwa kondisinya orang tuamu belum memahami dan belum menerima nih situasi ini," gitu. "Menurutmu sendiri ada nggak hal-hal yang bisa kamu lakukan untuk dirimu sendiri dulu deh," gitu. Jadi kayak akhirnya kita mencoba untuk mengubah si treatment-nya ini fokus ke perkembangan dirinya dia sendiri dulu gitu. Jadi karena kan memang kita nggak bisa mengubah
lingkungan gitu ya, nggak bisa mengubah orang tua harus sepaham sama kita, orang tua harus ngerti kita gitu. Tapi yang perlu diubah adalah responmu dulu nih. Kita coba bangun lagi, kita coba pahami lagi tentang apa yang kamu butuhkan saat ini, apa yang mau kamu ubah dari dirimu gitu kan. Nah, kebanyakan biasanya, oh iya aku mau lebih nyaman sama diriku dulu deh, atau aku mau lebih bisa mengenali diriku dulu. Nah, itu yang jadinya kita sasar sebagai proses intervensinya itu gitu. Karena gini sih, biasanya aku menyampaikan ke si klienku ini, stimulus yang sama, tapi respon yang berbeda, hasilnya juga akan bisa beda gitu. Contoh misalnya, ketika kita dapat teguran atau relasi kita kurang baik nih sama orang tua gitu ya, orang tua marah-marah katakanlah. Ketika kita marah-marah balik, kitanya belum punya kontrol emosi, kita marah-marah balik, nah itu kan yang terjadi konfliknya di sana gitu kan. Nah, tapi ketika kitanya sudah bisa mengubah diri kita sendiri dulu, ketika orang tua marah-marah, tapi kita punya respon yang berbeda, misalnya kita bisa lebih tenang, kita bisa menghadapi dengan lebih stabil gitu ya. Nanti situasinya pun akan berbeda gitu. Mungkin yang orang tua yang tadinya marah-marah lebih lama, ini jadi lebih menurun misalnya kayak gitu. Jadi biasanya ketika memang udah mentok nih si orang tuanya udah nggak bisa diberikan masukan, nggak bisa diajak untuk kerjasama, biasanya untuk remaja masih cukup bisa diajak ngobrol misalnya, oke, apakah kamu mau memulai sesuatu untuk dirimu sendiri dulu deh gitu. Jadi kita nggak berharap untuk mengubah lingkungan, karena memang segala sesuatu sih sebenarnya kan perlu dimulai dari dirinya sendiri dulu gitu. Jadi banyak juga nih kasus-kasus yang aku tangani, yang akhirnya mereka tuh dari uang jajannya mereka diam-diam untuk konsul psikologi gitu kan, konsul dengan psikolog gitu. Atau ada yang ya mungkin mereka memang dapat tabungan, punya tabungan atau apa, akhirnya mereka konsul lah gitu kan tanpa sepengetahuan orang tuanya gitu. Tapi ada juga yang misalnya walaupun orang tuanya masih dengan pemikiran lama, mereka mau membiayai tapi mereka nggak mau ikutan konsul gitu. Jadi beda-beda nih memang Beda-beda. kondisinya gitu. Jadi ya Baik, Kak. kita coba sebisa mungkin upayanya apa yang masih bisa kita lakukan dan mana yang bisa kita tangani dulu gitu. Baik, Kak. Terima Oke, kasih, Kak. Ya, iya. kasih Kak. Dari rekan-rekan ada lagi Eh, yang mau tanyakan? Aku ada pertanyaan, Kak. Ya, Gini, boleh. kan tadi Kakak bilang psikolog itu cocok-cocokan dan memang aku menemukan satu kasus di mana temanku bilang, eh, ah udah ke psikolog berapa kali kayaknya nggak ada perubahan, nggak ini percuma buang-buang uang, bla 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 gitu kan. Iya. Sebenarnya saat melakukan intervensi itu apakah psikolog ini memberitahu perkembangan si kliennya atau enggak ya, Kak? Soalnya kenapa dia bisa sampai merasa, kok kayaknya nggak ada perubahan ya, apa saat melakukan intervensi ini tidak dijelaskan, kamu seperti ini, pertemuan kedua kamu sudah seperti ini atau gimana ya, Kak? Oke. Ya, sebenarnya kalau kondisinya seperti itu, balik lagi, psikolog ini kan lebih ke arah apa ya, fasilitator, lebih sebagai pemberi arahan gitu ya, yang menjalankan adalah si kliennya itu sendiri gitu. Ketika misalnya kita berikan saran nih, kamu coba ya untuk melakukan ini misalnya, oh iya nanti aku akan begini, aku akan begitu, misalnya dari si klien udah keluarlah statement seperti itu. Tapi dia tidak melakukannya gitu, kita juga nggak bisa banyak mengubah situasinya gitu kan. Kayak misalnya setelah misalnya ada orang yang mungkin di hipnoterapi gitu ya, misalnya ada yang dia, aku di hipnoterapi aja deh biar pikiranku berubah misalnya gitu kan. Oke, pada saat itu dia dilakukan hipnoterapi, berusaha untuk ya diubah kondisinya misalnya gitu ya, berusaha untuk masuk alam bawah sadarnya dan seterusnya. Tapi besok ketika dikasih misalnya coba kamu lakukan journaling, melakukan self care dan lainnya, tapi dia tidak melakukan itu gitu ya. Jadi si efek terapinya ini juga nggak terlalu signifikan gitu kan. Jadi kayak oh ya pada saat itu dia merasakan itu, tapi ketika kembalilah dia ke dunianya gitu ya, karena mungkin ya kurang konsistensinya itu gitu. Jadi memang proses terapi ini butuh kerjasama itu tadi sih, selain dari si terapisnya atau si psikolognya, butuh juga memang dorongan internal pastinya dari si klien ini gitu. Jadi ya kembali lagi ketika misalnya progresnya kok nggak signifikan ya Kak gitu. Nah kita bisa tanyakan lagi, menurutmu faktor apa yang masih menghambat gitu kan?
Terus juga menurutmu mana yang masih perlu ditingkatkan lagi nih dari dirimu sendiri gitu. Jadi biasanya aku pun evaluasi misalnya 2 minggu gitu ya. Oke, minggu ini bagus gitu ya, karena mungkin nggak ada trigger-nya pada saat itu. Terus 2 minggu berikutnya, "Kak, kok aku masih kayak gitu lagi ya, ketika ada kondisi ini aku masih nangis-nangis, masih marah-marah dan sebagainya," gitu. Nah, biasanya aku sampaikan sih, perubahan itu memang nggak yang langsung tiba-tiba jebret gitu ya, langsung semuanya berubah gitu kan. Pasti butuh, konsistensi. Nah, biasanya aku ajak mereka untuk coba menilai diri sendiri. Menurutmu nih, derajat marahnya, mungkin kalau pada saat pertama kali, marahnya misalnya bisa sampai level berapa dari 1 sampai 10 misalnya gitu. Nah, begitu udah 2 minggu misalnya ternyata level marahnya nih menurun, sama-sama marah tapi intensitasnya ataupun, perilaku yang ditampilkannya udah lebih menurun gitu kan. Nah, sekecil itu pun kita udah sebut itu sebagai progres gitu. Jadi aku bisa sampaikan, "Wah, ini udah progres juga nih buatmu," walaupun misalnya masih muncul respon marah, tapi sebelumnya marahnya seperti ini, saat ini marahnya begini gitu. Jadi kayak kita ajak mereka untuk pahami lagi bahwa ada kok perubahan yang dia tampilkan, yang dia lakukan, walaupun mungkin belum terlalu signifikan gitu. Jadi kita terus sampaikan bahwa ini prosesnya bertahap, bahwa ini membutuhkan kerjasama, membutuhkan konsistensi kayak gitu. Baik, Kak Ivon. Iya. Sepertinya Mhm. udah cukup nih, Kak. Terima Oh kasih iya, banyak nih, Kak, oke. atas ilmu yang udah Kakak sharing-sharing, berhubung Ya. dengan Zoom-nya yang nggak pro nih, Kak. Oh iya. Jadi Iya.